Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel. Kali ini kita akan melanjutkan berkenaan dengan gelombang berjalan. Ya, kita akan dekati lebih fokus lagi. Semoga Anda sekalian selalu dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Oke, sekarang kita diskusikan bagaimana cara kerja supaya lebih efektif, praktis di gelombang berjalan berdasarkan persamaan umumnya. Ya. Di materi yang lalu kita sudah mengenal persamaan gelombang berjalan. Oke, kita tulis dulu ini. Oke, gitu ya. Oke, nah ini persamaannya. Misalkan kita punya persamaan simpangan, yaitu YP sama dengan A sin, gitu ya. Bentuk umumnya omega T min Kx, gitu ya. Kalau bentuk lengkapnya di sini ada plus, minus, plus, min, plus, gitu ya. Ini simpangannya, simpangan awalnya dia ke atas, ini ke bawah. Kalau minus, nah itu di depan K. Kalau dia minus ini berarti dia bergerak atau menjalarnya ke kanan, bergetarnya ya. Ini ke kanan. Kalau plus berarti dia ke kiri. Nah, oke ya. Ini variabelnya nanti kita akan pretelin satu-satu ya. Kita akan coba lihat. YP adalah simpangan gelombang berjalan, A-nya adalah amplitudo ya. Omeganya kecepatan sudut, T-nya adalah waktu, K-nya adalah bilangan gelombang, X-nya adalah jarak ya. Dari titik awal ke titik tertentu X-nya. Ya. Nah, kita tahu nanti kita akan coba lihat berapa besar omeganya. Omeganya kita punya, ini biar mudah variabelnya. Ini 2πf, atau dia bisa juga ditulis omeganya sama dengan 2pi per T gitu ya. Nah, K-nya ini bilangan gelombang sama dengan 2pi per lambda. Nah, ya kita pretelin satu-satu. Baik ya. Nah, setelah Anda tahu nih variabel-variabelnya, bagaimana nanti ketika gelombang itu di dalam sebuah permasalahan atau soal Anda belum dalam bentuk baku, maka Anda harus larikan ke bentuk baku. Ini namanya bentuk bakunya ya. YP sama dengan A sin omega T min Kx, atau lengkapnya plus minus A sin omega T min plus Kx ya. Yang jelas ini satu persamaan ini berarti bisa jadi 4 persamaan ya. Dia ini simpangan awalnya ke atas, sekali lagi ini simpangan ke bawah, ini berarti dia merambatnya ke kanan, ini merambatnya ke kiri. Nah, bilangan gelombangnya omeganya sudah punya. Nah, nanti tinggal kita lihat permasalahannya seperti apakah dia, gitu ya. Nah, misalkan kita lihat, kita diskusikan, kita ambil satu bentuk yang dia simpangan awalnya ke atas. Misalkan ini kita diskusikan nih, simpangan awal ke atas ya, merambat ke kanan. Oke ya. Nah, berarti berbentuk umumnya YP-nya sama dengan A sin omega T min Kx. Nah, gitu ya. Ini ke atas, ke kanan. Oke, baik ya. Nah, Anda sekalian tinggal lihat gitu ya. Nanti ketika itu seperti ini bentuknya. Baik. Nah, sekarang kita akan kenal beberapa variabel ya. Kita diskusikan lagi. Kita akan kenal beberapa variabel. Bagaimana kalau saya misalkan dicari frekuensi? Kalau kita dicari frekuensi misalkan, nah maka Anda lari ke omega. Atau periode, maka Anda lari ke omega. Ya. Kalau Anda misalkan ditanya lambda, ini panjang gelombang, maka Anda cari K-nya. Ini ya, cari gitu. Nah, ini variabel-variabel pasti ketemu. Kenapa? Karena kita omega tahu kan? Omega sekali lagi sama dengan 2pi F. Nah, kalau frekuensi tahu berarti periodenya akan tahu ya. Karena periode dan frekuensi antara berkebalikan gitu ya. Kalau misalkan saya ditanya K-nya, kembali lagi K-nya sama dengan 2pi per lambda. Oke, begitu ya.
Nanti kita lihat soal-soalnya seperti apa. Nah, variabel-variabel yang lain yang bisa kita pelajari adalah variabel berkenaan dengan misalkan kita bahas sudut fase, ya. Kita misalkan sudut fase. Di awal kita udah bahas ini, ya. Fase atau theta gitu ya. Ini sudut fase atau theta. Oke. Nah, ketika kita mau bahas sudut fase atau theta, maka persamaan umum gelombangnya misalkan kita masih bicara simpangan awalnya ke atas, perambatnya ke kanan. Berarti YP-nya sama dengan A sin omega T min KX gitu ya. Berarti tetanya apa? Ini kita buat dalam bentuk begini. A sin theta gitu ya. Inilah yang disebut sudut fase. Berarti artinya apa? Omega T min KX adalah theta. Berarti sudut fasenya ya, tetanya sama dengan omega T min KX gitu. Bagaimana kalau ditanya beda fase? Nah, beda fase. Nah, ini biasa disebut C gitu ya. Gitu. Nah, ini beda fase. Oke. Bagaimana kalau beda fase? Maka persamaan ini kita buat dalam bentuk theta. Kita nanti keluarkan 2pi-nya, ya. 2pi-nya kita keluarkan. Atau dia bisa dibentuk misalkan dia masih dalam keadaan ini, maka bentuk umumnya ini kan YP-nya sama dengan A sin theta gitu ya. A sin theta. Baik, berarti kalau beda fase ini apa ya? Theta yang dikeluarkan 2pi atau theta per 2pi aja ya. Berarti YP-nya ini kan tetanya ya. Berarti sudut fasenya kita bisa tulis theta per 2pi. Asal tetanya sudah ketemu berarti beda fasenya bisa kita cari. Begitu ya. Selanjutnya nanti kita lihat soal-soal yang mengarah ke sebelah sini ya. Kita akan cari semua variabel di pertemuan ini sehingga gelombang berjalan bisa Anda kuasai dengan mudah. Oke, kita lanjutkan nanti di pembahasan soalnya. Baik, kita lihat sekarang contohnya bagaimana menggunakan persamaan gelombang berjalan ya. Kita lihat misalkan kita dikasih contoh suatu gelombang dinyatakan dengan persamaan gitu ya. Sini misalkan. Sini nih, suatu gelombang dinyatakan dalam persamaan misalkan gitu ya, persamaan misalkan Y sama dengan 0,20 sin berapa ini misalkan 0,4 pi dalam kurung misalkan 6T gitu ya minus X. Nah gitu ya. Kita paskan dulu. Sip. Oke ya. Dimana ya simpangan itu dalam meter dan waktu dalam sekon. Oke, misalkan seperti itu ya. Misalkan kita suruh cari tentukan ya, yang pertama misalkan simpangan awal gelombang ya, yang kedua misalkan arah rambatnya gelombang. Nah, kalau Anda sekalian sudah dapat mencari ini semua variabel selesai, berarti Anda sudah menguasai di gelombang berjalan. Yang ketiga misalkan dia panjang gelombangnya gelombang. Yang keempat frekuensi gelombangnya, boleh misalkan periodenya
ya. Yang F misalkan kecepatan gelombangnya. Nah, variabelnya ya. Oke, nanti dipahami pelan-pelan. Bagaimana langkah pertama supaya kita mudah mengerjakan di persamaan-persamaan atau soal-soal di gelombang berjalan? Kita lihat di persamaan yang diberikan ya. Kalau dia berupa persamaan, kita tanya sudah bakukah atau belum persamaan itu. Kita tulis lagi persamaannya, misalkan Y-nya sama dengan 0,20 sin 0,4 pi dalam kurung 6T min X. Nah, gitu ya. Nah, ini kan masih ada variabel yang di luar kurung nih. Nah, kita masukkan aja ini. Nah, supaya dia jadi baku persamaannya, berarti Y-nya kita bisa tulis 0,20 sin. Nah, kita kalikan kan dalam kurung ya 2,4 pi T min 0,4 pi X. Nah, ini sudah baku ya. Kenapa mesti kita bakukan? Supaya kita langsung tahu setiap variabel di gelombang berjalan ini. Variabelnya lihat, nih caranya supaya mudah. Ini adalah amplitudo. Nah, sudah ketemu kalau ditanya amplitudo 0,2 meter ya. Ini adalah omega ya, yang di depan T itu omega. Ini adalah K-nya. Nah, ini omega kecepatan sudut, K adalah bilangan gelombang. Selesai ya. Oke ya. Nah, kalau variabel-variabelnya ini Anda sudah dapat, berarti Anda tinggal cari apa yang ditanya di soal. Ya. Sekarang kita lihat. Di gelombang ini berarti plus ya. Nah, ini berarti masih minus, oke? Ini minus. Ini plus artinya apa? Lihat di persamaan baku ya. Kalau plus ini berarti ke atas. Berarti simpangan awalnya ke atas. Kalau minus ini di depan K-nya minus, ini berarti ke kanan. Nah, ya. Berarti pertanyaan A sama B sudah terjawab kan? A-nya simpangannya, simpangan awal kemana nih? Ke atas. Ya. Yang B-nya arah rambatnya ke kanan. Nah, selesai ya. Oke, sekarang ke yang C ya. Yang C kita nyarinya di mana? Ya. Yang C ini panjang gelombang, kita tanya panjang gelombang itu ada di variabel apa? Oh, adanya di variabel K. Berarti yang C ini kita bisa cari. Panjang gelombang ya, lambda. Gitu ya. Nah, kita tanya lambda. Kita pegang dulu K-nya. K-nya kita dikasih 0,4 pi. Gitu ya. Nah, K-nya sendiri kan kita punya 2 pi per lambda. Kita ganti sama dengan 0,4 pi. Kali silang ya. Berarti 0,4 pi sama dengan ya lambda ya. Sama dengan 2 pi. Berarti lambdanya sama dengan 2 pi dibagi 0,4 pi. Bisa dicoret? Coret lambdanya. Berarti ini 2 per 4 per 10 kan? Dibalik sama dengan 2 dikali 10 per 4. Gitu ya. Coret 2. Berarti lambdanya sama dengan 5 meter. Oh, ya panjang gelombangnya 5 meter. Selesai ya. Lambda sudah ketemu. Berarti panjang gelombangnya adalah 5 meter. Bagaimana dengan frekuensi? Frekuensi, Anda tanya lagi. Frekuensi itu adanya di mana? Frekuensi. Ya, frekuensi adalah adanya di omega. Kita punya omeganya berapa? Omeganya sama dengan 2,4 pi. Omeganya kan 2 pi F ya. Sama dengan 2,4 pi. Ya, berarti frekuensinya kita cari 2,4 pi per 2 pi. Coret. Ya, berarti frekuensinya sama dengan 2,4 bagi 2 berarti 1,2 Hz. Nah, ya, berarti frekuensinya sama dengan 1,2 Hz. Paham? Oke, kita lanjut. Sekarang pertanyaan yang E. Kita lihat pertanyaan yang E. Kita ditanya apa itu? Periode. Ya, periode berarti T ya. Nah, ini mah nggak usah terlalu banyak, nggak usah kepersamaan lagi bahwa T adalah 1 per F. Ya, sama dengan T-nya. Berarti T-nya sama dengan 1 per F-nya berapa tadi? 1,2. Ya, 1,2 itu berapa? 12 per 10. Berarti dibalik 1 kali 10 per 12 sama dengan 5 per 6. Ya, sekon. Oke, ya dibalik ya perkaliannya. Oke, paham? Sekarang yang terakhir, yang F. Kita ditanya kecepatan. Gitu ya. Kecepatan itu apa?
lambda kali F, ya kan? Oke, lambdanya berapa? Kita udah punya 5. F-nya berapa? 1,2 sama dengan, nah gitu ya. Sama dengan berapa ini? 6 meter per sekon, atau bisa disebut 6 kali meter sekon pangkat min 1. Oke, cukup jelas untuk contoh yang pertama ya. Nanti kita lihat contoh yang kedua sehingga Anda lebih paham. Bagaimana kalau kita dikasih tahu variabelnya terus kita disuruh menyusun persamaannya. Kita bisa tentukan. Oke, sampai jumpa di contoh yang kedua. Baik, kita lihat sekarang contoh yang kedua ya. Kita akan menentukan persamaan gelombang dari variabel-variabel yang ditentukan dari si pembuat soal ya. Misalkan kita diberikan seperti ini ya, gambarnya misalkan. Kita dibuat gambarnya seperti ini misalkan ya. Ya. Misalkan dikasih ini Y dalam meter ya, ini T dalam sekon misalkan ya. Kita lihat analisis, ini 0, ini misalkan 0,3 gitu ya. Oke, lihat nanti ini merambatnya ke sebelah sana ya, ini ke kanan misalkan, ke kanan gitu ya. Ini misalkan dikasih angka kita 4, 8, 12 gitu ya. Terus ini dikasih misalkan seperti ini. Nah, ini 6 meter. Oke ya. Oke, bentuknya soalnya seperti ini. Jadi panjang dari sini sampai sini 6 meter. Waktunya kita lihat, Y-nya kita lihat ya, simpangannya itu ya. Misalkan gini, jika ya gelombang di atas ya, gelombang di atas misalkan adalah gelombang berjalan gitu ya, pasti dia gelombang berjalan, maka bagaimanakah persamaan gelombang berjalan tersebut? Oke. Ya, oke. Ya, nah sekarang kita analisis ya. Di gelombang itu, di gelombang ini yang ada di soal ini, simpangannya kemana? Ke atas kan? Berarti dia ada catatan. Simpangan awalnya, ini mengerjakannya ya, simpangan awal dari gambar ini ke atas. Merambatnya ke kanan. Oke, patokan ini supaya kita bisa tentukan persamaannya. Berarti bentuknya nanti Y-nya sama dengan A sin omega T min Kx. Nah, ini bentuknya ya, ini atas, ini minus kanan. Oke, sekarang kita tinggal lihat variabelnya. Bagaimana kita menentukan variabel-variabel? Berarti kita akan tentukan, oh, dia A-nya kita udah dapat ya, di A-nya, ini A-nya. Berarti A-nya kita udah dapat 0,3 meter. Selesai ya. Berarti kita tinggal cari omeganya ya, omega dan K-nya. Omega 2πf atau 2pi per T, K-nya 2pi per lambda. Tugas kita berarti cari apa? Yaitu frekuensi dan lambda. Oke ya. Oke, kita lihat sekarang bagaimana kita mencari frekuensi. Frekuensi itu berhubungan dengan waktu ya. Waktu, yaitu banyaknya gelombang tiap satuan waktu. Ya, ini ada berapa gelombang ini? Nih ya. Ini berarti kalau kita mau cari periode boleh. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu panjang gelombang. Satu panjang gelombangnya apa dia? Satu perut, satu lembah. Nah, ini kan. Berarti waktunya 8. Langsung ketemu nih, T-nya sama dengan 8 sekon. Berarti frekuensinya seperti kan? Sama dengan 1/8 Hz. Selesai ya. Oke. Berarti lambda omega kita bisa cari nanti. Jelas? Oke, langsung kita cari omeganya.
Omega sama dengan 2pi F sama dengan 2pi kali 1/8 sama dengan coret-coret 4pi per 4 ya, atau 0,25 pi ya. 1/4 0,25. Ini radian per sekon atau radian sekon pangkat -1. Paham? Oke, sekarang kita cari lambdanya, ya kan? Lambda adalah jarak satu panjang gelombang ya. Ini satu panjang gelombang berapa? Berarti sama lagi kan, panjang satu perut satu lembah sama dengan di sini kan. Ini 6. Ini berarti berapa panjang gelombang? Tuh, kalau nanti logikanya ini berarti 1,5 panjang gelombang, atau dari sini potong aja boleh. Ya, nanti saya kasih 2 cara ya, kita diskusikan 2 cara. Bisa bekerja dalam mencari lambda. Ini lambda bisa bekerja dari ini panjangnya 6 meter kan? 6 meter itu sama dengan 3/2 lambda. Ya, 1,5 lambda kan? 1,5 atau setengah, berarti 1,5. 3/2 berarti 3/2 lambda sama dengan 6 meter. Lambdanya sama dengan 6 dikali 2/3 gitu ya. Ya, kali jadi bagi jadi kali. Ya, coret-coret sama dengan 2. Berarti lambdanya sama dengan 4 meter. Temu? Lambda 4 meter? Oke, berarti K-nya kita bisa cari. K-nya sama dengan 2pi per lambda sama dengan 2pi dibagi 4 sama dengan setengah kan? Setengah itu 0,5 pi. Oh, ya. Oke. Ya, sekarang omeganya sudah ketemu, K-nya sudah ketemu. Berarti Y-nya bisa kita cari, kita tulis lagi supaya jelas. Y-nya sama dengan A sin gitu ya. Omega T min Kx. Ya, karena dia atas kanan. Oke. A-nya tinggal masukkan gitu ya, 0,3 sin omeganya berapa tadi? 0,25 pi T min K-nya berapa K-nya? 0,5 pi X. Nah gitu ya, omeganya diganti, K-nya diganti, masukin A-nya diganti, selesai. Berarti kita dapat persamaannya ini ya, persamaan gelombangnya. Bisa ya, dari kita di gelombang berjalan ini bisa bekerja dari variabel ke persamaan, bisa di contoh pertamanya tadi adalah dari persamaan ke variabelnya. Oke, semoga bisa membantu. Nanti Anda lihat soal-soalnya ya, bisa nanti diberikan soal supaya Anda paham. Oke. Baik ya, untuk mengecek kemampuan Anda sudah paham atau belum di gelombang berjalan, kita berikan 2 latihan, yaitu latihan 1 dan 2. Yang pertama adalah diberikan persamaan, kita suruh menentukan variabel. Yang kedua adalah diberikan gambar atau variabel, kita suruh menentukan persamaan. Untuk pertama, sebuah gelombang memiliki persamaan Y sama dengan 0,2 sin 0,3 pi dalam kurung 2T plus 3X. Simpangan dalam meter dan waktu dalam sekon. Anda sekalian suruh menentukan arah simpangan awal, arah rambat, amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, dan cepat rambat. Ya, yang kedua, hati-hati, ini gelombangnya beda di soal, di contohnya, tapi dimodifikasi sedikit ya. Diberikan gambar seperti ini, tentukan persamaan gelombang berjalan di atas. Hati-hati ya dalam mencari lambda nanti ya. Lambda bisa didefinisikan adalah panjang satu lambda satu perut ya, yaitu panjang satu panjang gelombang. Kalau ini berarti dari sini ke sini ya. Hati-hati, dari sini ke sini panjangnya 18 meter. 18 meter ini berapa panjang gelombang? Anda bisa lihat ya. Berapa perut, berapa lembah ya. Ini, nah ini setengah kan gitu ya. Tapi waktunya sini, periodenya bisa tentukan, berarti frekuensinya tentukan ya. Nanti dilihat simpangannya kemana ini ya. Ini misalkan diberikan ke sebelah sana, ini ke kanan ya. Anda silakan tentukan, cek, nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Semoga bisa membantu Anda sekalian ya. Apabila video-video di Joko Channel bisa membantu saudara semua Anda sekalian, maka silakan subscribe dan like. Apabila Anda pengen berbagi, karena hidup ini harus berbagi, silakan Anda share ke teman Anda sehingga kita mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang gelombang berjalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses selalu.